Ya, selamat malam untuk Bu Ani dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun di luar. Semoga sehat selalu dan sentosa. Kali ini saya akan membahas tentang suhu. Yang pertama adalah suhu. Suhu itu merupakan ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda yang ada di lingkungan. Suhu biasanya untuk mengukur energi kinetik molekul-molekul dalam suatu benda. Ketika suhu naik atau meningkat, molekul yang bergerak lebih cepat dan mempunyai energi kinetik yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan perasaan yang panas. Sebaliknya, ketika suhu turun, maka molekul-molekulnya juga akan bergerak lebih lambat dan juga mempunyai energi kinetik yang lebih kecil dibanding energi yang ada di suhu yang panas. Lalu yang kedua adalah alat ukur. Alat ukur terdiri dari beberapa alat sebagai berikut. Yang pertama adalah termometer. Yang kedua adalah termometer digital. Yang ketiga adalah termometer inframerah. Yang keempat termometer dot. Yang kelima termokopel. Yang keenam adalah termometer gas. Nah, ini adalah contoh gambar dari termometer yang kita bahas. Yang pertama, termometer biasa. Ini biasanya umumnya digunakan untuk mengukur suhu. Biasanya seperti mengukur panasnya atau suhu cairan seperti merkuri atau alkohol. Biasanya termometer ini menunjukkan perubahan pada skala yang ada di sepanjang tabung. Skala yang paling umum digunakan adalah termometer, yaitu Celcius dan juga Fahrenheit. Yang kedua adalah termometer digital. Termometer digital adalah alat yang modern dan akurat untuk mengukur suhu dibandingkan termometer yang biasa. Dan juga beberapa termometer digital memiliki skala suhunya, yaitu menjadi 3. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga adalah Kelvin. Yang keempat adalah termometer inframerah. Ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu permukaan benda tanpa harus menyentuhnya. Biasanya radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda akan mengonversinya menjadi nilai suhu. Alat ini sering digunakan dalam industri, kedokteran, dan juga aplikasi lainnya. Yang keempat adalah termometer dot. Memiliki bentuk yang menyerupai dot, biasanya digunakan untuk anak kecil atau bayi yang biasanya sedang demam atau biasanya mengecek suhu pada tubuh bayi itu sendiri. Biasanya anak-anak mengisap termometer ini selama 3 menit untuk mendapatkan hasil suhu tubuh yang akurat. Yang kelima adalah termokopel. Ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mengukur dalam berbagai aplikasi atau kehidupan sehari-hari. Biasanya ini prinsipnya berdasarkan prinsip efek termoelektrik, yaitu fenomena di mana perubahan tegangan listrik saat dua jenis logam berbeda digabungkan dan dipanaskan pada satu ujungnya. Tegangan listrik ini tergantung pada perbedaan suhu antara ujung panas dan ujung dingin yang ada di termokopel. Yang keenam atau yang terakhir adalah termometer gas. Termometer gas adalah jenis termometer yang menggunakan sifat-sifat ideal untuk mengukur suhu. Konsepnya adalah bahwa gas ideal mengalami
perubahan volume yang berhubungan dengan perubahan suhu pada tekanan yang tetap. Ketika suhu naik, gas idealnya akan mengembang, dan ketika suhunya turun, gas idealnya akan menyusut atau menurun. Yang terakhir atau yang ketiga adalah skala termometer. Yang pertama adalah skala Celcius atau derajat Celcius. Skala ini biasanya digunakan disebut sebagai skala Celcius karena sudah ditemukan oleh ilmuwan Swedia, yaitu Anders Celsius. Titik beku air pada skala ini adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didih air pada tekanan atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Skala ini digunakan banyak sekali di seluruh dunia, dan terutama dalam konteks ilmiah dan juga sehari-hari. Yang kedua adalah skala Fahrenheit, derajat F. Skala Fahrenheit dinamai karena telah ditemukan oleh ilmuwan Jerman Amerika yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit. Titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Pada tekanan atmosfer standar atau yang biasa, skala ini biasanya digunakan oleh Amerika Serikat. Ini paling banyak. Yang ketiga adalah skala Kelvin atau derajat Kelvin. Skala ini biasanya digunakan untuk ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Titik nol pada skala ini biasanya adalah nol absolut, di mana partikel benda sepenuhnya kehilangan energi kinetik mereka, dikarenakan kenaikan 1 Kelvin setara dengan peningkatan 1 derajat Celcius. Yang keempat adalah skala Reaumur, derajat Reaumur. Skala Reaumur adalah salah satu skala suhu yang pernah digunakan untuk pengukuran suhu. Meskipun sekarang jarang dipakai, tetapi skala ini juga memiliki peran penting dalam untuk mengukur suhu. Dan skala ini dinamai berdasarkan nama ilmuwan dari Prancis yang bernama Reine-Antoine Fairchild de Reaumur yang menciptakan skala ini pada abad ke-18. Nah, ini adalah contoh tabel atau rumus yang digunakan dalam konversi suhu. Misalnya contoh dari Celcius ke Reaumur. Maka rumusnya adalah 4/5C. Karena Reaumur ini adalah rumusnya yaitu 5/4R. Jadi gitu. Lalu dari Celsius ke Fahrenheit yaitu 9/5C ditambah 32. Jadi rumus ini sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Semisal contoh kita mengkonversi dari rumus atau suhu derajat Celcius mengubah menjadi Reaumur atau Fahrenheit, ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mengukur suhu adalah komponen penting dalam banyak aspek kehidupan kita, termasuk dalam pengaturan iklim, industri, kuliner, kedokteran, dan penelitian ilmiah. Pemahaman tentang suhu dan penggunaan alat ukur yang tepat adalah kunci untuk mengelola dan memahami berbagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan suhu. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata, karena saya masih belajar, belum apa-apa, masih pemula. Jadi saya minta maaf kalau saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.